Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Tuan rumah keluarga yang kami hormati, para orang tua kami semuanya yang kami muliakan, yang kami tidak bisa menyebutkan nama beliau masing-masing, namun insya Allah ini tidak mengurangi rasa hormat kami kepada beliau semuanya. Bapak Ibu para jemaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, kita telah melewati malam nisfu Sya'ban dan tinggal beberapa hari lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita sehat wal afiat dalam taat beribadah, dan insyaallah kehidupan kita dari dunia sampai akhirat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terutama nanti kita masuk di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Karena nanti kita di bulan Ramadan itu ada kewajiban berpuasa Ramadan, maka di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang definisi puasa. Karena kalau kita paham ini, maka insya Allah kita akan berpuasa lebih baik lagi, dan insya Allah lebih bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, puasa itu adalah lugatan dalam istilah bahasa Arab al-imsaku, menahan diri. Jadi apa saja yang kita tahan itu namanya imsak. Ada orang tidak mau berbicara, maka dia disebut puasa dari bicara. Ada orang yang tidak mau bergerak, maka disebut dia adalah puasa dari bergerak. Al-imsak, menahan diri. Tapi yang disebut syar'an dalam istilah ilmu syara', puasa itu adalah al-imsaku an jami'il muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Nah, ini yang kita bahas. Yang disebut puasa itu Bapak Ibu adalah menahan diri. Menahan diri apa? Menahan diri kita yang zahir dan yang batin. Yang zahir itu adalah panca indera. Panca indera itu berarti panca 5 indera kita, yakni mata, hidung, telinga, mulut, tangan dan kaki, yakni alat raba. Jadi kita tahan itu diri kita yang zahir, termasuk nanti bukan hanya panca indera yang zahir dan yang batin, tapi juga yakni alat kelamin juga harus ditahan. Dari apa? Zahir dan batin kita. Kalau zahir tadi yang kita sebutkan panca indera ya, yang di tubuh kita. Kalau yang batin hati kita. Hati kita, perasaan kita, qalbun kita, ini yang kita tahan. Karena kalau seandainya ada orang puasa zahir saja, puasa perut kata orang, tapi qalbunnya, hatinya dia tidak bisa menjaga, qalbun, hati yang kotor, akhirnya nanti akan merembet ke panca indera. Ini yang dikatakan oleh Nabi, kam min shaimin laisa min siyamihi illal ju'u wal 'atshu. Berapa banyak orang yang puasa tapi tidak menghasilkan apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga. Ibarat kata seperti orang yang bekerja seharian atau bahkan sampai 1 bulan
tapi tidak mendapatkan gaji ataupun upah. Ini kan rugi seperti itu. Dan kita tidak mau kerja tapi nggak diupah, nggak digaji, ya pasti kita kecewa, akan marah dengan orang yang memberikan kita kerjaan tadi. Nah, tapi orang yang puasa ada seperti itu. Nah, sebabnya apa? Bukan Allah tidak baik, karena kita sendiri yang tidak mau menjaga kualitas dan kuantitas di dalam saat kita berpuasa. Baik, kita ulangi. Yang disebut puasa dalam ilmu syara adalah menahan diri zahir dan batin kita an jami'il muftirat, dari apa saja yang membatalkan puasa. Nah, ini yang kita bahas. Dari apa saja yang membatalkan puasa. Para jamaah sekalian, yang membatalkan puasa itu secara garis besar itu ada terbagi dua. Yang membatalkan puasa itu secara garis besar ada terbagi dua. Bismillahirrahmanirrahim. Tak minum dulu ya. Jadi yang membatalkan puasa itu terbagi dua. Yang pertama adalah yang membatalkan pahala. Itu yang kita katakan tadi. Orang cuma puasa perut, punya puasa zahir saja, tapi batinnya tidak puasa. Panca indranya tidak puasa. Akhirnya dia tidak dapat apa-apa. Puasa orang awam, kata Imam Ghazali. Seperti orang yang bekerja tapi tidak dapat apa-apa. Kemudian yang kedua, yang membatalkan puasa itu sendiri. Jadi yang pertama yang membatalkan pahala, dan yang kedua yang membatalkan puasa itu sendiri. Puasa itu sendiri. Baik, kita bahas dulu yang pertama, yang membatalkan pahala puasa. Disebutkan di dalam riwayat hadis bahwa yang membatalkan puasa itu, membatalkan pahala puasa itu ada 6 masalah. Ini bersumber dari 2 hadis. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Dailami, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, khamsun yuftirna shaim, ada 5 perkara yang bisa membatalkan puasa. Ai ajruhu, pahalanya yang batal. Sebagian ulama yang tegas bukan pahalanya batal, tapi memang puasanya batal. Nah, cuman kebanyakan ulama mengatakan puasanya tidak batal, tapi nggak ada pahalanya. Dalam hadis pertama ada 5 kata Nabi yang membatalkan pahala puasa. Yang pertama adalah al-kadzibu, berbohong. Jadi kalau orang bohong itu membatalkan puasa. Walaupun kata ulama ada yang berbohong itu dibolehkan. Tapi dalam kondisi puasa, walaupun bohong itu ada yang dibolehkan, sebaiknya kita jangan berbohong. Apalagi memang bohong beneran. Bohong yang dimaafkan artinya bohong yang masih ditoleransi dalam Islam itu banyak. Satu, contohnya seperti orang yang berbohong, mohon maaf ya, berbohong kepada istrinya tapi untuk menyenangkan hati istrinya. Apalagi orang baru pengantin baru. Yes, istrinya bilang, bagaimana Kakanda rasa masakan saya? Enak. Padahal asik atau hambar. Kita berbohong laki-laki seperti itu untuk supaya istri kita nggak kecewa. Karena perempuan itu lebih senang dibohongin daripada kita kata jujur. Yang penting dia senang dulu. Ya. Dia lebih senang dibohongin asalkan dia menyenangkan hatinya dia daripada kita berkata jujur. Nah, jadi seperti itu tuh. Itu sifat perempuan biasa nih. Apalagi orang yang beristri 2, 3, 4, jagonya bohong sudah itu. Ya, jagonya bohong. Nah, dalam kondisi puasa walaupun untuk mendamaikan hati istri kita, itu sebaiknya kita tidak berbohong. Apalagi memang betul-betul bohong sama istri. Duit gaji udah dikasihkan sama istri umpama.
Sekalinya ditaruh di tilam, kedapatan istri. Duit apa itu? Kata suaminya, duit sial. Kok duit sial? Iya, disimpan dalam bantal, ketahuan juga katanya. Sial, namanya ketahuan istri. Nah, kemudian ada lagi bohong yang dibolehkan, seperti berbohong untuk mendamaikan orang yang sedang bertikai. Si A berkelahi dengan si B. Kita menengahi itu. Kita datang kepada A, B ada ngomongin kamu loh, tapi dia ngomongin yang baik-baik, muji kamu. Depannya aja dia jelek sama kamu, padahal di belakang tuh baik. Padahal B gak pernah ngomong yang baik-baik. Nanti kita datang ke B lagi, kita bilang, B, A itu ngomongin kamu baik-baik loh, padahal boro-boro si A ngomongin yang baik-baik tentang si B. Tapi kita berbohong seperti itu untuk mendamaikan orang yang sedang bertikai. Ini boleh saja. Itu biasanya orang tua kepada anaknya itu, ya, supaya anaknya tidak kelahi dan sebagainya. Nah, ketiga, berbohong di dalam siasat perang. Itu boleh. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, terutama bapak-bapak, mohon maaf nih ya, bagi bapak-bapak yang sudah ubanan, itu nggak boleh menyemir rambut dengan warna hitam. Hukumnya haram. Sebentar dulu, belum selesai lagi. Ya, tidak boleh nyemir dengan warna hitam. Tapi kalau dalam segi peperangan, bapak-bapak yang rambutnya hitam itu boleh menyemir dengan warna hitam. Tujuannya apa? Untuk mengelabui mata musuh. Musuh menyangka, wih, ternyata masih muda-muda. Padahal maka angkatan 45 sudah. Katanya 70 tahun lebih sudah umurnya. Nah, itu kalau untuk anak perempuan nggak boleh. Karena di zaman Nabi pernah itu. Seorang bapak-bapak menikahkan putrinya dengan seorang laki-laki. Pagi hari, bahasa kitanya nih, mohon maaf, ketika selesai mandi junub, ternyata rambutnya si laki-laki ini luntur ubanan. Kata bapak mertuanya, "Bah, saya kecewa. Ternyata saya nikahkan putri saya yang masih gadis dengan tua-tua keladi." Makin tua makin gatal. Nah, kecewa Nabi. Kecewa orang itu. Pernah di zaman Nabi, makanya dilarang itu menyemir rambut dengan warna hitam bagi laki-laki. Tapi kalau dalam peperangan boleh. Jalan, kita jalan tuh enggak boleh petatang petenteng yang kayak orang main MMA apa namanya itu, bohong. Ya. Kalau orang main tinju kan jalannya harus diagak-agakin itu supaya mematikan mental musuh ini. Dalam peperangan boleh jalan begitu, tapi kalau kita jalan seperti biasa, datang ke masjid begitu, petatang petenteng. Ya, wah, nah boleh, haram. Tapi kalau dalam perang boleh. Ada sahabat jalan begitu. Kata Nabi, Allah benci dengan jalan seperti ini. Tapi ketika perang, Allah paling suka orang jalan begini. Kenapa? Untuk menjatuhkan mental musuh. Kan gitu tuh. King Kong tuh, nah kalau dia mau marah, duk. Untuk apa? Melemahkan mental musuh. Harimau, suaranya itu makin menggelegar. Orang takut dengan suaranya. Yang penting kan penampilan dulu. Walaupun actionnya nanti belakangan kalah juga. Orang pemain tinju kan begitu tuh, melemahkan mental musuh dulu. Nah, bohong-bohong seperti itu boleh yang kita sebutkan. Tapi pada saat kita puasa maka sebaiknya hindari. Kecuali memang dalam keadaan terpaksa tadi. Dalam peperangan mau gak mau. Ya. Nah, jadi hati-hati ibu-ibu, kalau ibu-ibu dengan suaminya terlalu muji-muji, itu berarti bohong dia. Ibu-ibu suka suami jujur atau suami bohong? Yang perempuan itu suka dibohongin, memang paling suka dibohongin. Dia lebih suka dibohongin daripada suaminya berkata jujur. Yang penting intinya menyenangkan hati istri, itu aja intinya. Ya. Yang pertama berbohong. Yang kedua wal ghibah, gosip, ngerumpi. Nah, ini kerjaan ibu-ibu nih. Tapi bapak-bapak nggak kalah juga banyaknya ngerumpi.
Cuman kebanyakan perempuan yang suka ngerumpi. Ghibah itu ibu-ibu ngomongin kejelekan orang, walaupun itu benar. Kalau nggak benar itu bukan ghibah, nyebar fitnah namanya, nyebar berita hoax. Ghibah. Yang ketiga, wan namimah, adu domba, provokator. Nah, ini nggak boleh, ini hati-hati. Yang keempat, wan nazratu bisyahwah, memandang dengan pandangan syahwat. Wa in kanat halalan, kata ulama, walaupun pandangan itu halal. Seperti umpama kita puasa habis asar, jalan-jalan ke pasar Ramadan, beli enggak, cuman ngeliatin orang makan kue sampai jar orang Banjar ngilang. Atau nonton YouTube kuliner begitu, kita nonton sampai ngiler begitu. Timbul syahwat ingin makan. Maka ini mengurangi pahala, apalagi mandang yang haram, ya. Kemudian yang kelima, wal yaminul kadzibah, sumpah palsu. Orang kita mah jarang sumpah palsu. Kalau orang Arab tuh sering wallahi, wallahi. Dia jual beli itu. Nanti kalau setelah lagi saya berangkat umroh nih hari Ahad nanti. Senin berangkat dari Surabaya. Dari sini sore Minggu. Wah, kalau sudah jual wallahi, wallahi ini 5 rial, wallahi. Demi Allah 5 rial, 5 rial. Itu orang Arab biasa nyebut nama Allah. Nah, kalau dia sumpahnya benar nggak apa-apa, tapi kalau sumpahnya bohong, ini sebaiknya nanti disumpahi aja. Makanya ada waktu saya di MTQ ya, di Balikpapan waktu itu. Jadi tim juri ini dipanggil ke depan pentas, kemudian diambil sumpah. Jadi penonton ini bilang itu juri itu diambil sumpah, tapi kalau dia nilainya nggak benar, kita sumpahi juri itu katanya. Kita sumpahi. Itu orang pejabat-pejabat, kalau dia mau jadi pejabat kan diambil sumpah dulu. Ternyata ketika menjabat tidak sesuai dengan sumpahnya, akhirnya apa? Disumpahi orang. Baik, jadi 5 perkara ini dalam hadis Dailami: bohong, ghibah, adu domba, pandang dengan syahwat. Kemudian yang kelima tadi apa? Sumpah palsu. Nah, kemudian yang keenam ada dalam hadis Bukhari Muslim. Nabi bersabda, man lam yada' qaulaz zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa yang puasa tapi tidak meninggalkan perkataan jorok, porno, caci maki, menghina, memaki, apalagi memfitnah, apa namanya ini, menjelek-jelekan, kata-kata porno, apa sajalah, ya. Kalau sudah mengumpat tuh nama-nama kebun binatang keluar semua. Maka kata Nabi, tidak ada hajat bagi Allah untuk membalas dari lapar dan dahaganya. Artinya nihil. Nah, makanya kebanyakan seseorang itu tidak dapat pahala puasa itu adalah mulut dan mata. Mulut, mata. Kan aneh kalau orang puasa itu kan lemah. Kalau orang puasa itu kan lemas, mulutnya ini malas ngomong, mata mengantuk. Coba kalau kita puasa mata mengantuk, ngomong malas. Tapi aneh, dengan kondisi badan yang lemah, mulut malas ngomong, mata mengantuk, tapi ada orang ketika gosip laju dia. Coba kalau kita baca Quran nanti bulan puasa itu, baru dapat 1 halaman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi kalau kita nonton TV, tegang kita. Baca Quran 1 lembar sudah capek mulut, tapi kalau gosip luar biasa. Nah, kan aneh. Kalau ketika berbuat yang tidak baik, rajin banget, kuat banget. Nah, itulah 6 perkara Bapak Ibu yang membatalkan pahala puasa. Kita hindari itu supaya kita punya puasa berkualitas. Kemudian kelompok yang kedua yang membatalkan puasa itu sendiri. Ini penting nih ya. Yang membatalkan puasa itu sendiri, maksudnya puasanya batal. Cuman kata ulama, yang membatalkan puasa ini terbagi 2. Yang pertama, yang batal puasanya karena udzur syar'i. Yang kedua, yang batal puasanya bukan karena udzur syar'i. Kalau yang pertama udzur syar'i itu puasanya batal, wajib qadha, tapi dia tidak berdosa.
dia batal tidak berdosa. Seperti nanti kita contohkan perempuan yang haid. Itu tidak tidak berdosa dia. Walaupun sudah mendekati waktu maghrib, tinggal 5 menit lagi waktu berbuka, perempuan itu haid, keluar darah haidnya, batal nggak puasanya? Batal. Tapi terkadang perempuan itu marah-marah, kenapa tinggal 5 menit lagi baru keluar? Aku dari pagi sampai sore sudah nyuci karpet, nyuci korden, nyuci piring, mau dekat lebaran, tiba-tiba keluar darah haid. Ya, berdosa dia? Nggak berdosa. Nggak berdosa. Tetapi wajib qadha. Nah, yang kedua, puasanya yang batal bukan karena udzur syar'i. Sehat walafiat, tidak musafir, tidak sakit, tapi nggak puasa. Dan itu banyak terjadi, terutama kita lihat di warung-warung itu. Bakso, orang jual bakso, jual apa? Yang perempuan sama laki-laki makan. Tidak ada malunya lagi, urat malunya putus orang zaman sekarang. Kalau kita, terutama saya pribadi masih kecil tuh, saya namakan teman-teman saya bilang tuh warung close up. Apa close up? Cuman kakinya aja kelihatan. Sekarang nggak ada lagi, terbuka, terpampang begitu. Kalau dulu kan orang warung buka aja, tapi kakinya aja kelihatan. Orangnya siapa yang makan nggak tahu. Teman saya menyebutnya warung close up katanya, karena kakinya aja kelihatan. Zaman sekarang gak ada malunya. Laki perempuan makan bakso begitu. Mbak, udah puasa? Enggak. Kenapa? Lagi haid. Masnya haid juga kah? Jangan-jangan haid itu, masnya itu ikut juga makan. Kita lihat di mana-mana, di warung di mana itu, waduh, kelimpangan orang. Apalagi kalau sudah mendekat hari raya, semakin banyak orang gak puasa. Kenapa? Karena orang kepingin mau lebaran. Makanya beda Pak. Lebaran dengan berhari raya beda. Kalau lebaran identik baju baru. Tapi kalau berhari raya bukan baju barunya, tapi takwanya. Laisal 'id bilibasin jadid, walakinnal 'id bitaqwa yazid. Orang yang dinamakan hari raya itu bukan pakai baju baru, tetapi yang dinamakan orang berhari raya adalah yang takwanya menjadi lebih baru lagi. Sayyidina Ali pernah dikata, apa itu hari raya wahai Ali? Sayyidina Ali berkata, apabila hari itu engkau tidak bermaksiat kepada Allah, maka engkau hari itu adalah hari raya. Jadi tidak perlu nunggu hari raya Idul Fitri. Setiap hari kita bisa berhari raya, kata Sayyidina Ali. Apabila kita meninggalkan maksiat, maka kita telah berhari raya. Hari raya itu kan istilahnya kan kemenangan kan ya, menuju kemenangan. Tapi orang yang menang itu orang yang pernah berjuang. Kalau nggak pernah berjuang, apa yang dimenangkan? Puasa Ramadan, enggak. Terus menuju kemenangan, menang di mana? Perang aja nggak pernah. Nah, itu istilahnya seperti itu. Jadi ada dua, yang udzur dan yang tidak udzur. Kalau yang tidak udzur berdosa, wajib qadha dan qadhanya dengan segera. Baik, sekarang kita bahas secara terperinci. Yang membatalkan puasa secara terperinci ada 8. Yang pertama adalah murtad, keluar dari agama Islam. Walaupun dia kembali ke agama Islam, jam 8 dia murtad, jam 9 dia masuk Islam, puasanya tetap batal. Walaupun waktu dia murtad 1 jam itu tidak ada makan, tidak ada minum, tetap puasanya batal. Yang kedua, khusus bagi perempuan, laki-laki nggak ada, haid, nifas, dan melahirkan. Yang ketiga adalah gila. Jadi kalau ada orang gila, batal puasanya. Tetapi yang tahu seseorang itu gila atau tidak gila hanya dokter. Dokternya pun dokter jiwa. Kalau cuman gila-gilaan saja, nggak bisa. Tapi kayaknya tahun 2024 banyak lagi yang gila itu. Antara gila dengan stres mirip-mirip. Kenapa? Kalau pilkada sudah nyambang karpet ke masjid, kita lihat ya, bikinkan jalanan 2 miliar, habis duit 3 miliar, kalah. Gila, istrinya minta cerai. Waktu kampanye pakai duit apa? Ngutang. Ditagih sama orang, supaya nggak ditagih, pura-pura gila sudah. Nah, jadi yang tahu gila atau tidak tentu adalah dokter jiwa. 3. Yang keempat, mabuk
tidak sadarkan diri jikalau 1 hari penuh. Jadi umpama ada orang pingsan dari sebelum subuh, sekarang subuh jam 5 kurang berapa gitu ya. Nah, waktu imsak telah tiba, pingsan dia, tak, umpama ya, nggak sadar-sadar sampai masuk waktu maghrib. Setelah adzan, Allahu Akbar, baru dia sadar. Umpama ya, maka orang ini puasanya batal. Tapi kata ulama, kalau dia ada sadar sebentar, walaupun sebentar, walaupun setelah sadar dia nyambung lagi pingsannya, puasanya tetap sah. Orang dioperasi itu berapa jam dia di bius itu? Ada yang 3 jam, ada yang 6 jam, tergantung ya. Nah, ada yang katanya, aduh saya enggak berani nih. Boleh nggak dokter sampai 14 jam atau 20 jam? Ya terserah saja. Kata dokternya kalau seandainya diperlukan, biusnya lebih lama. Ya, orang masuk ruang ICU itu nggak sadarkan diri kan sudah. Maka orang seperti ini kalau 1 hari penuh dari sebelum subuh sampai masuk maghrib nggak sadar-sadar, puasanya batal. 4. Kemudian yang kelima, melakukan hubungan badan. Ini dua-duanya batal. Yang dimaksud melakukan hubungan badan itu, mohon maaf ibu-ibu ya, bapak-bapak, adalah apabila ibarat kata jari sudah masuk ke dalam cincin. Paham kalah? Kalau sudah jari masuk ke dalam cincin, maka dua-duanya puasanya batal. Paham kan? Maksudnya nggak paham? Kalau nggak paham berarti belum dewasa lagi. Dan saya mau ngomong yang jelas, ada anak kecil tidak enak ngomong. Nah ya seperti itu. Batallah puasanya. Dan perhatikan ini. Dan perhatikan ini. Dan perhatikan ini. Apabila seorang suami melakukan hubungan badan di siang Ramadan dalam keadaan puasa Ramadan, dalam keadaan sadar, sengaja, tanpa ada unsur paksaan. Syaratnya ingat ini ya. Dalam puasa Ramadan, di siang Ramadan, dalam keadaan sengaja, tahu itu hukumnya haram dan tanpa ada unsur paksaan, ini 5 syaratnya, maka suami istri itu dua-dua puasanya batal dulu. Hari itu batal dan dua-duanya wajib qadha nanti setelah Ramadan. Tetapi khusus bagi sang laki-lakinya diwajibkan untuk membayar kafarah. Kafarah itu ada 3. Yang pertama memerdekakan budak, sekarang nggak ada. Kalau nggak ada budak, maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Khusus laki-lakinya saja, suaminya saja. Arti 2 bulan berturut-turut, kalau seandainya batal, ulang lagi dari awal. Ngulang lagi dari awal. Yang repotnya sudah hari yang ke-59, 60-nya batal. Ulang lagi dari awal. Jadi 60 hari ditambah 1 hari yang dia batal tadi, berarti totalnya 61 hari. Sedangkan perempuannya tidak diwajibkan untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut, tetapi hanya puasa yang 1 hari saja. 1 hari saja yang wajib puasa. Tapi kena dosa. Kena dosa. Karena apa? Karena dia yang mancing-mancing. Kalau yang kita ini insya Allah sudah aman. Yang repot tuh kalau orang baru nikah, yang bulan Rajab tuh nikah tuh, atau bulan Syaban. Ada yang parah bulan Ramadan nikah. Waduh tuh rasanya siang hari tuh kayak setahun. 1 hari pagi tuh kayak 1 tahun nunggunya lama banget malam itu. Kan ya, waktu buka puasa bukan Allahumma laka sumtu, Allahumma jannibna syaitan bacanya. Itu biasa pengantin baru itu ya. Masih ingat kan ke pengantin baru dulu kita masing-masing. Baiklah, berapa tadi? 5 ya. Kemudian yang ke-6, al-istiqaah, muntah dengan sengaja. Dikorek-korek, pokoknya ada niat
ada tujuan kepingin muntah. Tapi kalau nggak sengaja, kepala pusing, lalu tiba-tiba muntah, puasanya nggak batal. Cukup kumur-kumur, kemudian lanjutkan puasanya. Kalau nggak sengaja, tapi kalau sengaja batal. Kemudian yang ketujuh, mohon maaf nih ya, al-istimna, talabu khurujil mani, mengeluarkan air mani dengan sengaja. Bagaimanapun caranya, paham aja maksudnya ya? Bagaimanapun caranya mengeluarkan air mani dengan sengaja, laki-laki bisa, perempuan bisa. Apabila dengan sengaja maka puasanya batal. Tapi kalau tidak sengaja, anak muda umpama tidur di siang hari, tiba-tiba mimpi basah, batal? Nah, mandi junub, lanjutkan puasanya. Mudah dipaham kira-kira? Kemudian yang terakhir, yang kedelapan, yaitu memasukkan sesuatu benda ke dalam lubang badan yang terbuka yang menuju ke dalam rongga badan dengan sengaja. Baik, kita ulangin. Yang kedelapan, memasukkan sesuatu benda ke dalam lubang yang terbuka di badan, lubang badan yang terbuka yang menuju ke dalam perut dengan sengaja. Syaratnya 4 nih. Memasukkan suatu benda ke dalam lubang badan yang terbuka yang lubangnya menuju ke dalam perut dengan sengaja. Lubang yang terbuka di anggota tubuh kita ini, yang pertama adalah hidung, yang kedua mulut, yang ketiga alat kelamin depan, dan yang keempat adalah alat kelamin belakang. Hidung terbuka, mulut terbuka, alat kelamin depan belakang terbuka, yang mereka ini menuju ke tenggorokan, yang di atas hidung mulut menuju ke tenggorokan sampai ke perut. Alat kelamin juga menuju ke perut. Hidung batasnya adalah tulang hidung. Jadi kalau cuman begini ngorek ngupil gini, nah ini nggak batal sini. Ya. Mulut batasnya kata orang Banjar butuh hakungan. Apa ini yang sini. Jadi kalau kumur-kumur saja itu nggak batal, tapi setelah kumur-kumur dikeluarkan airnya. Jangan kumur-kumur separuh dibuang, separuh ditelan. Nggak boleh. Ya, kumur-kumurnya pakai nasi goreng lagi. Itu bukan kumur-kumur namanya. Paham ya? Kemudian alat kelamin depan dan alat kelamin belakang saya rasa tidak usah dibahas batasannya itu. Nah, kalau telinga Bapak Ibu, ini ada beda pendapat. Sebagian mengatakan lubang telinga itu adalah termasuk lubang, alias tidak boleh dimasukkan. Batasnya di mana? Batasnya kurang lebih 1 ruas kelingking ini. Jadi kalau pakai ketembat sampai ke dalam, lewat ke segini, tok, batal. Ini menurut pendapat yang sebagian. Sebagian ulama mengatakan iya, telinga itu memang lubang, tapi lubangnya buntu, tidak masuk ke dalam tenggorokan, apalagi sampai ke perut. Artinya pendapat yang kedua ini mengatakan kalau ada orang ngorek telinga nggak batal. Tapi bagi saya, walaupun ini ada beda pendapat, saya mengajarkan kemana-mana sebaiknya kita mengambil pendapat yang agak tegasan. Jangan korek kuping di siang hari, waktu puasa maksudnya. Walaupun tadi ada beda pendapat. Kenapa? Karena buntu. Maksud buntu gimana? Ada orang ngerokok bisa mengeluarkan asapnya dari hidung. Tapi saya tantang di sini, bapak-bapak yang jago ngerokok bisa nggak mengeluarkan asap dari telinga? Kalau ada yang bisa mengeluarkan asap dari telinga, itu jebol sudah telinganya itu. Bisa dipaham ya? Nah, ini tadi yang kita katakan sesuatu benda. Sesuatu benda itu yang ada rasanya atau ada warnanya, ya. Tapi kalau cuman baunya saja nggak apa-apa. Termasuk benda itu adalah asap rokok itu batal. Abu ya, saya ngerokok tapi nggak masuk ke tenggorokan, cuma di mulut ini aja asapnya apa itu. Ya kalau hukum fikih mah nggak batal. Cuman kira-kira ada nggak orang ngerokok seperti itu? Ya, jadi nggak bisa juga tetap batal karena ada rasa masuk dalam ke tenggorokan.
Tapi kalau seandainya nggak ada warna, nggak ada rasa, itu nggak batal. Walaupun ibarat kata bau, kita pakai minyak angin, minyak apa? Minyak kayu putih atau apa ini? Apa namanya? Sneaker apa? Ini loh apa? Prisker. Sneaker itu yang glowing. Apa? Saya susah nyebutnya itu. Nah, jadi kalau pakai minyak kayu putih apa itu baunya tadi walaupun dia ada bau itu nggak apa-apa. Ya, nggak batal maksudnya. Orang yang pakai hidung tersumbat ini pakai apa namanya? Itulah itu istilahnya, nggak batal. Ya, nah seperti itu. Atau ibu-ibu atau siapalah itu, anak-anak biasanya ya kurang kerjaan, berdiri depan kipas angin, masuk angin, ya nggak batal, cuman ya ngapain, kurang kerjaan. Paham ya? Baik, masukkan suatu benda ke dalam lubang badan yang terbuka yang menuju ke dalam perut dengan sengaja. Kalau nggak sengaja nggak batal. Tadi malam niat puasa, habis subuh mengantuk ya, tidur. Tiba-tiba bangun jam 9. Pas ke dapur ngelihat ada nasi, ada ikan asin, ada ikan mandai, sambal terasi lengkap, makan dia satu piring. Tambah rokok. Minum kopi, minum air putih. Alhamdulillah. Aku lupa. Hari ini puasa. Batal nggak? Nggak batal. Kenapa? Karena lupa. Tapi pertanyaannya, apa iya lupa? Sepiring, rokok lagi, kopi lagi. Nah, ini timbul pertanyaan. Lupanya mencurigakan ini. Tapi kalau memang lupa ya nggak batal, ya. Yang repotnya kalau sengaja lupa-lupain gitu. Paham ya? Nah, itulah para jemaah 8 yang membatalkan puasa. Nah, kita tahan diri kita tadi yang membatalkan pahala atau yang membatalkan puasa. Dari kapan kita tahan? Min tulu'il fajri, dari timbulnya fajar. Dalam fikih disebutkan timbul fajar, maksudnya fajar kedua, bukan dari masuk waktu adzan. Kenapa? Karena bisa saja yang adzannya terlambat. Orang sudah adzan di mana-mana 10 menit baru dia adzan. Terlambat adzannya. Kalau kita patokan dengan adzan, ternyata adzannya itu sudah lewat 10 menit atau 5 menit baru yang orang itu adzan, kita masih asik makan, batal puasa kita. Tapi insya Allah untuk start ini kita itu aman-aman saja. Kenapa? Karena biasanya 10 masuk adzan subuh itu sudah ada kaum tuh. Waktu imsak telah tiba. Biasanya 10 menit sebelum masuk adzan subuh itu sudah jar orang Banjar kelalau-kelalau di mikrofon tuh. Imsak, tahan. Ya, ala kulli hal. Itu aman saja. Nah, yang jadi masalah waktu finishnya. Finishnya kapan kita berakhir puasa hari itu? Ila ghurubi syamsi, sampai terbenam matahari. Sekarang kita tidak bisa melihat matahari, apalagi di sini. Terhalang dengan pohon apa semuanya. Lalu kita tahu terbenam matahari di mana? Suara adzan. Bisa saja yang adzan itu kecepatan. Bahkan ada satu masjid di Balikpapan tuh, jamnya tuh sampai ada 5, ada 6 tuh. Kanan kiri 1, 2, belakang sana 3, depan 4, kemudian 5 jam digital, satunya yang ke-6 jam gadang tuh, nggak ada yang sama jamnya, bahkan ada yang nggak gerak-gerak jamnya. Benar. Jadi bapak kalau adzan di sini pakai apa pak? Oh, kita di sini kalau adzan dengar dulu tempat orang lain adzan, baru kita adzan. Lalu fungsinya jam sampai 6 biji di masjid itu ngapain loh gitu loh? Nah sekarang kan kita nggak tahu nih yang pastinya. Kemenak itu menyebarkan berita itu ada, kalau di Balikpapan ya sudah ada itu. Waktu berbuka puasa jam sekian, detiknya pun juga benar tuh. Itu nggak salah. Yang jadi masalah itu, yang bisa salah itu jam kita, itu yang bisa masalah. Nah untuk karena itu saya pribadi, apalagi zaman sekarang kan gampang nih. Arti gampang itu kita zaman digital, zaman satelit dan sebagainya. Hampir kita semuanya punya handphone.
Maka kalau kita ingin berbuka puasa, pakailah jam Android. Apalagi kalau kita punya HP yang Android ya, internetnya ada, masuklah ke aplikasi Play Store atau Market ya, Play Store. Kemudian cari, tulis saja itu waktu sholat atau adzan 5 waktu atau adzan sholat. Keluar pilihannya banyak. Saya sarankan Bapak Ibu ngambil gambar yang backgroundnya warna merah, kemudian ada depannya itu ada gambar orang sujud, tapi ya cuman gambar lukisan gitu ya. Masuklah itu, kemudian klik, artinya kita mau pakai itu sampai dia kembali terkoneksi ya. Kemudian setelah terkoneksi berhasil maksudnya, lalu kita atur jamnya itu, kita atur jamnya kita atur waktu kita secara otomatis saja. Maka itu HP setiap 5 waktu akan mengumandangkan suara adzan. Dan saya terus terang pakai itu. Sudah lama saya pakai. Jadi itu handphone, Masya Allah, kalau saya di pesantren di Amburawang, dia otomatis langsung berubah dengan jam mengikuti Amburawang. Kalau saya di Balikpapan, otomatis dia berubah jadi Balikpapan. Kalau saya ke Jakarta, otomatis dia langsung merubah jam Jakarta dan mengikuti adzan Jakarta. Itu lebih baik. Dan saya terus terang saya tidak mau buka puasa kecuali HP saya sudah mengumandangkan adzan. Walaupun di masjid sudah kumandang adzan, itu sudah semuanya, enggak. HP saya kalau belum bunyi saya tidak mau. Kenapa? Saya bisa pastikan, maksudnya bukan saya bisa pastikan ya, 99% kita bisa pastikan itu benar jamnya. Kenapa? Karena jam ini berkaitan dengan satelit, dan jam ini menitnya, saya tidak bicarakan jamnya, menitnya itu sama menit kita di Kalimantan Timur, di Balikpapan, di Amburawang, di Jakarta, di mana menitnya sama, hitungan menitnya. Sampai kita lihat di Saudi menitnya sama, jamnya beda tapi detik menitnya sama. Nah oleh karena itu, kalau bapak-bapak para jamaah sebaiknya seperti itu memakainya. Terutama yang di masjid jadi kaum atau jadi muadzin, jangan langsung adzan. Ya, lihat-lihat betul-betul. Nanti pas orang dia adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, di rumah buka puasa sudah. Tiba-tiba 2 menit, 3 menit lebih dahulu. Apa yang terjadi? Batal semuanya yang di rumah itu. Nah, jadi hati-hati yang seperti itu semua. Nah Bapak Ibu para jemaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, itulah sekelumit tentang definisi puasa dan yang berkaitan dengan yang membatalkan puasa tadi. Silakan kalau ada yang bertanya, insya Allah kalau kami bisa jawab kita akan jawab. Monggo kalau ada pertanyaan. Ada mikrofon di situ. Kalau ada yang bertanya ibu. Udah nyala. Terputar mungkin di situ. Mana Lutfi dek? Terputar mungkin ini di situ. Nomor 2. Udah ada Lutfi kasih tuh dek. Ini aja. Ada? Bisa nyala. Ibu-ibu nanya, monggo ibu-ibu. Bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf dulu, pengen nambah ilmu terkait dengan apa yang sudah guru sampaikan. Yang pertama tadi tentang orang Arab kalau jualan dengan sumpahnya, apakah wallahi tadi itu termasuk sumpah qasam? Karena wallahi billahi wallahi kalau kita sumpahkan dan kita ingkar katanya suruh puasa dulu. Terus yang kedua kaitan dengan jima di siang hari atau yang berceritakan masang cincin di siang hari itu kan kafaratnya puasa 2 bulan berturut-turut tanpa berhenti. Kalau misalnya yang pengantin baru tadi atau orang yang melaksanakan
minum dulu atau membatalkan puasanya dulu, apakah termasuk bayar kafarah juga? Terus yang ketiga, saya pernah mendengar dari hadis man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan bersungguh-sungguh dan penuh keimanan, maka dosanya akan diampuni yang telah lampau atau berlalu. Kategori yang diampuni itu apa saja, Guru? Itu 3 pertanyaan yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menambah ilmu buat saya. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gitu. Yang pertama tadi apa ya? Yang sumpah tadi. Sumpah. Jadi kalau ada orang bersumpah untuk menguatkan perkataan dia dan dia tidak bohong, itu boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja demi Allah. Tapi untuk memperkuatkan perkataan dia dan dia tidak bohong, itu boleh saja. Tapi kalau seandainya dia sumpah lalu melanggar sumpah, ini dia berdosa dan wajib membayar kafarah. Kafarahnya itu puasa 3 hari. 3 hari. Ada dulu saya waktu di Balikpapan, sebelum punya pesantren, itu saya jadi pengulu di Balikpapan. Kemudian ada salah satu kepala kemenaknya itu, waktu itu zaman siapa saya lupa namanya. Orangnya bagus dalam masalah beragama. Dia bilang begini, katanya kan dia disiplin orangnya ini. Dia bilang begini, kita ini terkadang jadi pejabat ini kan dia bersumpah kan ya, tapi terkadang kita pulang duluan atau datang terlambat atau apalah sebabnya. Padahal kita tadi waktu kita menjabat diambil sumpah bahwa kita akan bekerja dengan sebenar-benar mengerjakan tugas. Tapi dalam pelaksanaannya kita bisa saja melanggar itu. Apa dia bilang? Sebaiknya nanti kalau kita pensiun atau bahkan sebelum pensiun kita sering-sering puasa. Niatnya untuk bayar kafarah sumpah tadi. Kata saya bagus itu. Saya bilang dalam hati saya itu bagus tuh. Nah jadi bapak-bapak yang jadi pejabat-pejabat yang diambil sumpah itu, tapi terkadang, bukan terkadang, memang sengaja biasanya melanggar perjanjian itu, puasa 3 hari tadi. Ya, baik. Kemudian yang kedua, membatalkan puasa dulu. Ini ngakal-ngakalin Allah Ta'ala ini. Ya, sebelum terkadang suaminya kerja lokasi, hanya 2 bulan 3 bulan sekali datang, siang hari lagi, wah lamanya sudah nunggu buka puasa lama banget. Ngakal-ngakalin, buka puasa dulu dia batalin puasanya nih. Dia minum lah, makan, lalu dia berhubungan dengan istrinya. Apa yang terjadi? Yang pertama dia dosa dulu, dosa. Kemudian dia batal puasa, jelas sudah batal. Tapi dia karena dia ngakal-ngakalin, ya tidak kena sanksi 2 bulan berturut-turut. Makanya tadi, ya kan ya. Makanya saya tidak mau buka tadi itu Pak, tapi sampai buka, ketahuan sama ibunya. Berdosa ya, tetap berdosa. Cuman ya tadi, itu terkadang ada yang ngakal-ngakalin Allah Ta'ala, ya akhirnya nggak kena sanksi 2 bulan. Kenapa? Karena syaratnya tidak sempurna. Tapi jangan begitulah ya, jangan begitu. Ya, itu hukum saja, hukum fikih. Kemudian yang ketiga, yang diampuni tadi, karena kalau kita puasa beriman, benar-benar puasa ya, diampuni dosa kita itu adalah 1 dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil itu otomatis terhapus. Kemudian adapun dosa besar itu tidak bisa diampuni kecuali taubatan nasuha. Betul-betul bertobat dengan Allah Ta'ala. Tapi kalau dosa kecil, Masya Allah, tanpa kita minta ampun itu otomatis terhapus. Tapi kalau dosa besar nggak bisa dihapuskan. Al-Kabair itu ada satu kitab disebut Kabair, kita dosa-dosa besar. Dosa besar yang paling besar adalah syirik mengerjakan Allah Ta'ala. Banyak dosa besar itu, banyak sekali. Kemudian yang tidak diampuni lagi dosanya adalah yang berkaitan dengan makhluk. Tidak bisa diampuni dosanya.
Kalau sama makhluk Allah Ta'ala terutama manusia, kita minta ampun dulu. Dan Allah tidak akan mengampuni kecuali yang bersangkutan, orang yang dizaliminya memberikan maaf. Makanya itu repot kalau berbuat dosa dengan manusia itu. Repot sekali. Kalau boleh dipilih nih, walaupun jelek dua-duanya, kalau kita memang terpaksa bikin dosa, dosa cukup dengan Allah Ta'ala saja. Jangan sama dengan manusia. Ya. Kemudian yang tidak diampun lagi adalah utang. Jadi kalau utang, aku sudah puasa sebelum Ramadan, dosaku diampuni. Jadi biar nggak bayar utang nggak apa-apa. Oh mana bisa? Maaf lahir batin Pak, ya iya lahir batin saya maafin, tapi utang mah tetap bayar. Tahu ya? Nah, seperti itu. Oke. Monggo, ada yang bertanya lagi? Monggo. Makasih. Hah? Iya. Sudah 3 katanya. Katanya bapaknya lo cuma 3, sekali diborong 3-3-nya. Lagi? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya Bu ya, ini cara membersihkan rumah yang kadang-kadang ada bekasnya kayak cicak gitu, bahkan mungkin dari kamar mandi kita kurang bersih, itu gimana cara mensucikannya lagi itu Bu ya? Kalau kita ingin membersihkan najis yang di lantai, keramik umpama ya, keramik begitu. Mana saya contohkan ya. Nah ini keramik umpama ya. Ini umpama ada kencing ya. Ini caranya adalah kita harus keringkan dulu kencing tadi itu. Lantai itu kita keringkan betul-betul sampai tidak ada lagi bendanya. Tidak ada bau, nggak ada rasa, nggak ada warna. Tapi ini disebut namanya najis hukmiyah, najis secara hukum. Pernah kita bahas atau belum ya? Belum ya? Nanti insya Allah akan datang kita akan bahas ini. Nah setelah kita kering ini najis tadi di lantai kering, lalu kita ambil kain basah, kain bersih maksud saya. Kita siramkan kain tadi, siram dengan air bersih, kemudian kita peras sedikit. Jangan sampai keras banget, jangan juga sampai menetes. Yang penting dia ada airnya di sini. Di mana tadi tempat najis kita ginikan saja, sekali jalan, seret, selesai, buang. Ini tempat sudah menjadi bersih lagi. Nah itu yang di lantai-lantai. Tapi terkadang ibu-ibu nggak salah paham. Anaknya kencing, dipelorotin celana anaknya, celananya itu diusap-usap ke lantai. Mesti dibuang, kemudian ambil gayung. Air maksudnya di ember, di gayung, tangannya masih najis, plok, lap lagi. Itu mah bukan tambah bersih, tambah najis itu. Nah itu penting ya belajar ilmu itu. Tapi ini di lantai yang tidak bisa menyerap. Tapi kalau dia bisa menyerap, seperti papan rumah yang lantainya papan, siram saja begitu. Nah kalau karpet begini nggak bisa. Jadi kalau ada kencing di sini karpet begini, paksa dibawa keluar, disiram. Kenapa? Karena dia menyerap. Kalau keramik kan tidak bisa menyerap. Apalagi tilamnya tilam kapuk. Tidak bisa dilap gitu saja. Nah repotnya tilam seperti itu. Nah kalau yang di kamar mandi dan sebagainya ya dibersihkan, siram, sikat, ya sudah siram lagi, maka sudah jadi bersih lagi. Boleh menggunakan pakai Fixal atau pakai sabun ini, pakai Wings atau apalah itu ya. Pakai apa namanya itu ya macam-macam lah obatnya kan ya. Cuman kalau disiram sudah bersih lagi, cukup dah seperti itu. Baik, ada lagi? Pakai mic? Izin ya, yang terakhir. Okay. Yang saya ingin tanyakan tentang yang batalkan puasa yang nomor 7, yaitu muntah dengan sengaja. Artinya muntah yang dengan disengaja itu artinya kita tahu bahwa kalau kita melakukan ini saya akan muntah gitu ya. Bagaimana dengan orang yang mabuk naik mobil, itu dia tahu kalau saya naik mobil pasti saya muntah gitu. Nah, bagaimana dengan orang yang mabuk naik mobil? Gak apa-apa, gak batal. Ya. Tidak apa-apa. Jadi ada yang memang aneh. Saya punya keponakan perempuan masih kecil itu.
Jangankan naik mobil, lihat mobil jalan dia mabuk dia. Lihat mobil tuh, muntah dia. Tapi sekarang dia nggak lagi, sudah besar ini. Karena memang ada orang pemabok. Nah, itu kondisi dia, enggak apa-apa. Kenapa? Memang dia kondisi seperti itu. Ada gejala, ya kalau bahasa kita apa? Alergi apa? Saya punya keponakan tuh lucu tuh. Dia masih kecil tuh. Ngelihat mobil lewat, muntah dia. Lihat mobil lewat, muntah. Apalagi masuk mobil. Tapi sekarang dia punya mobil dan sebagainya. Berangkat umrah kemarin sama saya, ponakan saya. Ke Turki, kemana-mana. Paling kuat lagi jalan dia. Kemana-mana. Nah, jadi nggak apa-apa, nggak batal ya, seperti itu, karena tidak ada unsur kesengajaan. Baik, cukup, cukup dulu ya. Insya Allah nanti hari Ahad, ini malam Sabtu, jadi Ahad lusa, kami undang semuanya Bapak Ibu untuk hadir di Pondok Pesantren Al-Islam Nur Anwar jam 8 pagi sampai jam 11 insya Allah acara ulang tahun pesantren. Kita ngadakan syukuran, tahlil, haul jamak dan seterusnya. Jangan saya terus datang ke sini setiap bulan. Saya kepingin lihat nih, kilo 50 ada nggak orangnya nih. Mudah-mudahan Abah bisa hadir ya. Bawalah rombongan pakai mobil traka, mobil pickup rame-rame begitu. Ibu-ibu juga hadir ke sana. Ya, kemudian insya Allah nanti setelah zuhurnya kurang lebih jam 1 atau setengah 2 saya langsung berangkat ke bandara untuk mimpin jamaah berangkat umrah ya, menuju Surabaya. Karena jam 10 pagi itu pesawatnya berangkat dari Surabaya menuju ke Saudi Arabia. Kemudian yang terakhir, ini ada promo, siapa tahu kepingin umrah. Promo berangkat bulan September, umrahnya itu umrah plus Turki dengan harga Rp31.500.000. Murah banget tuh. Biasanya di mana-mana 38-40 juta itu kalau plus Turki. Ini harganya 31.500.000, 12 hari pesawatnya Emirat atau pesawat Saudi. Pesawat yang enak. 12 hari tapi berangkatnya bulan September. Syaratnya adalah bayar 20 juta sampai akhir Maret ini. Akhir Maret ini. Nanti 1 bulan sebelum keberangkatan baru dilunasin. Itu bulan September itu perkiraan antara bulan Safar atau bulan Rabiul Awal. Nah, siapa tahu ada yang berminat berangkat ke umrah dan Turki 31.500.000. Ada juga umrah plus Mesir. Plus Mesir itu beda sejuta saja, 32.500.000. Cuman syaratnya adalah 20 juta uang mukanya terakhir sampai akhir Maret ini. Kalau di Turki itu banyak kejayaan cerita tentang Islam, artinya sejarah Islam, tapi setelah Nabi kita, terutama masalah khilafah Utsmaniyah di situ. Nah, adapun di Mesir itu sejarah Islam sebelum Nabi datang dan sesudah Nabi datang. Itu di Mesir. Di Mesir banyak lagi seperti kisah Nabi Musa, Fir'aun dan lain sebagainya, itu di Mesir semuanya. Nabi Yusuf di Mesir semuanya. Jadi kalau mau lihat keindahan negara ya di Turki. Ya, di Turki. Turki ada sejarahnya juga, tapi walaupun negaranya seperti itu, tapi sekuler ya, sekuler. Jadi jangan heran nanti sampai ke sana itu orang Islam, tapi orang Islamnya gayanya orang Eropa. Ya, karena sekuler negaranya. Nah, jadi kejayaan Islam itu cuma di zaman Utsmaniyah saja waktu itu. Nah, silakan kalau ada yang berminat, 20 juta uang mukanya terakhir sampai akhir Maret ini. Lewat daripada itu tidak ada lagi harga 31 juta karena promonya habis. Mungkin jadi kembali normal, bisa sampai 39 juta atau lebih daripada itu. Baik, mungkin seperti itu. Insya Allah nanti kita ketemu lagi. Jangan lupa hari Ahad saya tunggu di pesantren. Mudah-mudahan Bapak Ibu hadir semuanya. Jangan saya terus yang kesini ya, gantian lagi ke sana. Orang kilo 50 nyerang ke pesantren ya. Baik. Yang baik dari Allah, yang buruk dari pribadi, minta ampun, minta maaf lahir batin. Insya Allah nanti kita ketemu nanti pengajian setelah hari raya Idul Fitri. Insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa akhirul kalam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.